bahwa chemistry itu punya goal. Chemistry ini punya tujuan, bukan sekedar chemistry, tapi kita nggak punya arah. Menurut saya bukan itu tujuan dari chemistry. Karena ada suatu kekuatan, ada sesuatu yang energi yang nggak kelihatan, yang bisa menembus setiap hati orang-orang yang mendengarnya. Jadi yang kelihatan ini sebetulnya dampak dari yang tidak kelihatan. Apa yang dibangun yang tidak kelihatan? Tidak hanya bergantung pada pengurapan satu orang, satu orang pemimpin yang superstar yang hebat, tapi kebersamaan kita. Shalom Sobat IM, kita jumpa kembali. Hari ini kita terus akan bincang-bincang ya. Dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah chemistry menghasilkan sinergi. Ya, karena ini berarti bicara tentang bahwa chemistry itu punya goal. Chemistry ini punya tujuan, bukan sekedar chemistry, tapi kita nggak punya arah. Menurut saya bukan itu tujuan dari chemistry. Sebabnya hari ini kita akan kumpas tuntas ya. Chemistry ini menghasilkan sinergi seperti apa sih sebenarnya yang kita mau capai? Kira-kira mungkin dari Bro. Ya, kalau saya melihat gini bahwa secara natural saja kita ketika bertemu dengan orang, kata yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda, kita bisa merasakan dampak sama kita berbeda. Ya. Kalau misalnya orang ngomong kasih tapi hatinya penuh kebencian, rasanya beda. Betul. Ngomong kasih sama orang yang punya belas kasihan, rasanya beda. Padahal kata yang keluar dari mulutnya sama. Nah, bicara tentang masalah dampak dari chemistry ini, saya percaya mirip-mirip seperti itu. Mungkin pelayanan sama, mungkin materi sama kita bagikan. Tetapi saya seringkali suka bilang begini dalam pelayanan bicara ini. Spirit talk to the spirit. Apa yang lahir dari roh akan menyentuh roh. Apa yang lahir dari pikiran hanya menyentuh pikiran. Gitu. Nah, chemistry ini bicara tentang pesan yang kita sampaikan itu tuh akan memberi dampak yang berbeda gitu sama orang-orang yang menerima pesan kita. Kenapa? Karena ada suatu kekuatan, ada sesuatu yang energi yang nggak kelihatan, yang bisa menembus setiap hati orang-orang yang mendengarnya. Mungkin ngomongnya sama, konten pelayanannya juga sama, tetapi chemistry ini akan membedakan dampaknya seperti apa sama orang-orang yang kita layani. Ya, kira-kira seperti itu sih. Perbedaannya dari dampaknya itu tuh lebih terasa gitu ke hati kita ya. Ya. Mungkin kalau dari Bro. Chemistry menurut saya sebuah atmosfer. Yes. Atmosfer sangat menentukan sebuah kehidupan. Jadi kalau atmosfer ini dapat semua, itu yang menghidupkan kita. Jadi jangan pandang enteng chemistry. Ternyata kalau atmosfernya sehat, bakal terjadi sebuah hal-hal yang positif. Tapi orang-orang yang berkumpulnya sama, tapi atmosfernya tidak sehat, hasilnya juga berbeda. Gitu. Jadi memang ini atmosfer tidak kelihatan. Permainannya itu yang tidak terasa. Kalau tampil, kemudian pelayanan yang berbentuk fungsi, positive leader, penyampaian firman itu kan kelihatan. Nah, chemistry ini lebih asik lagi, mainannya tidak kelihatan. Nah, ini ketika yang tidak kelihatan ini sama atmosfer yang sehat terjadi. Karena yang tidak kelihatan menentukan yang kelihatan. Ya, betul. Jadi yang kelihatan ini sebetulnya dampak dari yang tidak kelihatan. Apa yang dibangun yang tidak kelihatan? Ya. Saya cuma lihat situ aja. Yes. Kalau atmosfer itu kan hirupnya sama, rasanya sama. Gitu. Tadi dosen bicara, kok dia bilang kasihnya kok kayak just teori gitu kan. Tapi dari hati. Nah, mungkin kita hanya bisa menebak-nebaknya di situ. Kalau ditanya, toolsnya nggak ada. Hanya ya tadi lah. Apa feeling gitu ya. Karena tidak kelihatan, bro. Menurut saya sementara itu bilang. Chemistry itu punya daya ubah yang bagus. Nah, selama ini tadi sebelum Om Dudung, kita kan pelayanan di Elijah Kuchen ini memang bergeraknya selalu kan tim. Betul.
Nah, kira-kira bisa nggak kasih sedikit contoh lah biar teman-teman yang mendengar bisa tahu contoh waktu kita tuh melakukan hal chemistry itu di dalam pelayanan seperti apa? Jadi ada gambarannya misalkan ketika sedang camp atau apa, gimana itu sinergi itu terjadi itu seperti apa kira-kira? Menarik. Ini mungkin yang seringkali juga ketika kita melayani menjadi cukup perhatian buat orang atau tempat-tempat yang kita sama-sama layani ya. Mereka melihat ada sesuatu hal yang berbeda gini, bahwa ketika kita ada di mimbar, sharing firman, melayani gitu di situ, dan mereka melihat sesuatu hal yang berbeda daripada pelayanan-pelayanan yang lain. Mungkin gini, kita akan dengan legowo untuk menyerahkan tempat kita ini untuk diisi oleh tim kita yang lain. Ketika kita merasakan ini kayaknya sesi bagian ini cocok disampaikan oleh Brother Diki misalnya. Silakan Brother Diki gini bicara, dan kita fine saja dengan itu gitu. Kita nggak ngerasa bahwa kamu ngambil jatah gua, nggak ada perasaan itu ketika saling isu. Yang penting kita sadar dan kita tahu bagian ini Om Dudung, bagian ini Om Niko, dan kita akan memberikan ruang untuk itu. Kalau dalam konteks pelayanan kita dan biasanya bisa spontan, bisa spontan dan luar biasanya nyambung gitu. Nah itu nyambung. Kayaknya jarang ya hal-hal seperti ini dalam pelayanan kita lihatnya. Biasanya kalau ada pelayanan satu orang dia bicara selesai. Ya. Tapi dalam pelayanan Elijah ini kita bukan apa-apa, kita melihat memang itu juga kita praktekkan. Iya. Mungkin dari Om Dudung? Ya, jadi kalau dampak dari sebuah chemistry itu kan ada sinergi yang terbentuk. Ini tuh dari mana datangnya? Kalau secara spiritual ini datangnya dari corporate anointing, pengurapan kebersamaan. Itu yang bekerja, yang akhirnya melahirkan rasa yang berbeda tadi. Itu karena ada urapan yang bekerja ketika chemistry itu dibangun dalam sebuah ministry. Jadi tidak hanya bergantung pada pengurapan satu orang pemimpin yang superstar yang hebat, tapi kebersamaan kita, pengurapannya itu jauh lebih dahsyat menurut saya, karena Tuhan tuh ngelihat bahwa ini tuh menjadi satu, benar-benar menjadi bulat gitu, tidak terpecah, dan itu pengurapan tuh akan dirilis bekerja dengan luar biasa. Nah di satu ayat aja ini sederhana, Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata padamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sepakat di sini, ini hasil sebuah chemistry, kesepakatan itu. Ya. Ini bisa terjadi juga dalam pernikahan kita, dalam apapun. Pokoknya ketika chemistry dibangun, itu ada urapan double portion lah, urapan kebersamaan lah, yang akan mendatangkan sebuah dampak yang memiliki rasa yang berbeda. Iya, setuju. Topiknya bisa sama, message-nya sama, tapi rasanya bisa jadi beda. Ini hasil dari sinergi. Dan sinergi, ini edukasi aja. Saya juga dengar sinergi itu kan sinkronisasi energi. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan bicara begini, isunya bukan penjumlahan. Kalau penjumlahan biasa, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Tapi kalau tadi ada double anointing tadi, corporate anointing, kemudian ada atmosfer yang dibangun bersama, sinergi itu tidak menghasilkan penjumlahan, pergandaan, eksponensial. Nah itu ngeri banget itu. Makanya orang yang bekerja dalam chemistry yang dia bersyukur kalau kita saat ini belajar bersama untuk punya rasa yang sama, maaf, nggak aneh. Banyak kejutan-kejutan ilahi. Betul. Kadang-kadang saya kalau udah ngobrol kan, aneh ya. Nah, mau ngebangain gara-gara Koniko, gara-gara Kodudung, gara-gara Kosandi, gara-gara saya. Kita cuma gini, aneh ya. Nah, kejutan-kejutan ilahi. Makanya, yuk semua anggota tubuh Kristus sebetulnya punya potensi yang sama untuk dibuat Tuhan. Tapi masalahnya tadi kita udah bahas di sesi yang sebelumnya, ego kita, agenda tersembunyi, betul-betul harus selesai ya. Istilah kita kan diremukkan. Terus satu lagi yang saya mau tambahin, efek dari sebuah chemistry itu adalah mendatangkan kasih karunia. Nah, ini mungkin kejutan kita itu kasih karunia. Karena
tantangan pelayanan kan banyak. Bukan berarti orang yang pelayanan yang bangun sinergi nggak ada masalah. Masalah banyak. Tapi selalu ada kasih karunia Tuhan. Sehingga yang membuat pelayanan itu bisa terus sustainable, berkelanjutan. Ya, nggak hanya musiman. Ya, itu selama agenda Tuhan masih ada di situ, saya percaya kasih karunia Tuhan yang datang lewat sinergi yang dibangun, chemistry yang dibangun itu akan mendatangkan kasih karunia demi kasih karunia yang mengalir dalam kehidupan pelayanan yang dibangun. Kalau boleh saya bisa nggak ngebagiin bagaimana sebut kejutan ilahi, sebut kasih karunia melimpah dalam pelayanan kita. Saya rasa itu perlu dibagikan supaya semua yang mendengar tidak akan melihat kita yang hebat, tapi mendambakan sebuah kasih karunia Tuhan yang dipercayakan. Kita akan buka dan kita sepakat semua hadir saat itu. Ingat waktu kita pelayanan di Singkawang. Salah satu sekolah. Ini namanya manusia lah, kita juga manusia lah. Kalau ini masih manusia ya. Nah, kita semua manusia. Kita datang dengan sebuah mental pemenang karena berkali-kali kita melayani hebat. Dalam tanda kutip banyak lawatan, banyak generasi yang dipulihkan. Dan disambut juga oleh orang yang sudah merasakan lawatan kita dari teman-teman Tikalong. Ingat saat itu? Jadi melihat kedatangan kita bagaikan Avenger yang hadir. Wow, keren. Dan kita merasa, luar biasa. Kemudian camp dimulai 3 hari 2 malam. Hari pertama mengalami sesuatu yang di luar dugaan. Masih ingat saat itu? Tidak ada yang menangis, bukan tangisan ukurannya. Tidak ada yang tersentuh. Dan kita mulai mereka-reka dengan logika kita. Salah ruangan, salah tempat. Masih ingat saat itu ya? Jadi kita bersusah payah dari lantai 1 naik ke lantai 3 bawa alat-alat musik. Karena merasa sound system yang disalahkan dan ruangan sehingga Tuhan tidak hadir. Kita harus bicara padanya. Ini manusia kita. Kita naik ke atas. Pada saat di atas apa? Tiba-tiba mati lampu. Tidak ada lampu, mati lampu. Turun lagi ke bawah. Dan sampai selesai camp itu jam 5 sore kurang lebih kita kumpul bersama, ingat? Dan kita bicara apa? Kefrustasian kita sebagai manusia. Kayaknya kalau pelayanan camp jangan terlalu lama lah. Betul ya Om? Kemudian kita mulai mengintimidasi diri kita. Sampai saya masih ingat kembali membutuhkan kasih karunia Tuhan. Malam hari dan besok paginya kita duduk bersama memohon pengampunan di hadapan Allah. Gagahnya manusia, pengalaman yang hebat, merasa so hebat, merasa kita Avenger yang dibutuhkan orang, dibawa dalam doa dan pengampunan di hadapan Tuhan. Kita masih ingat, menangis semua saat itu. Hebat nggak kejutan ilahi? Apa yang terjadi saat itu? Bagian trainer kita yang masih junior, saya sebutkan di sini sahabat saya Yogi, karena itu saat itu baru direkrut. Yang senior pun tidak begitu, apalagi yang junior. Dan yang hebatnya lagi, tiba-tiba kesehatian kita yang sepakat berkata begini, hilangkan materi. Mau kan ada materi, tiba-tiba kita sepakat hilangkan materi. Kalau bukan Tuhan yang setuju. Tapi pada saat menghilangkan materi itu, saya masih ingat 90% siswa saat itu agama lain, bukan Kristen. Sulit untuk memperkenalkan Yesus. Tapi pembicara yang junior ini, karena dibebaskan sesi, dia mulai mengangkat seorang sahabat Kristus. Istilah sahabat. Itu tidak ada materi kita. Tapi kita di belakang sambil deg-degan, ini mau ngomong apa? Dan teman saya Yogi bicara, saya hari ini akan memperkenalkan seorang sahabat. Sahabat ini tidak pernah mengecewakan. Dan kita lanjutkan apa yang terjadi. Disitulah titik pemulihan terjadi. Itu tidak akan pernah lupa, betul nggak? Dalam perjalanan kita, seorang sahabat yang tidak melukai, yang selalu hadir, dan terjadi breakthrough, pemulihan, menangis. Maaf, saya merinding ini, karena membayangkan situasi saat itu. Tiba-tiba orang-orang ke depan, anak-anak muda, dan berkata apa? Saya hari ini, besok harinya kesaksian, malam itu saya ketemu seorang sahabat yang tidak pernah saya kenal. Ada damai sejahtera. Saya ingin punya buku sahabat itu. Dan tiba-tiba saya masih ingat Om Dudung mengganti sesi dan judul hadiah seorang sahabat. Hadiah dari seorang sahabat. Semua sahabat. Dan singkat cerita terjadi pemulihan luar biasa. Di situ kita melihat
Mau hebatnya Ko Sandy, Ko dulu, Ko Niko saya nggak ada. Oh, Tapi ketika apa? Chemistry dibangun, taruh di hadapan kaki Tuhan, meminta kasih karunia Tuhan, kita yang biasa-biasa ini jadi luar biasa karena Tuhan. Ya, wow. menarik kasih karunia. Mungkin ada yang lain, Om Dudung? Saya sih cepat ini tentang terakhir nih ya sebelum kita closing. Kita selalu mendengungkan ya bahwa apa yang kita kerjakan tuh nameless. Nah, Kita udah, isu kita adalah bukan mengagungkan nama kita. Itu yang membuat kita rasa aman dengan saling berbagi gitu ya, dan sebagainya. Tapi nameless ini bukan berarti powerless. nah itu dia. Nameless ini justru menghasilkan power sebenarnya. Karena sebenarnya buat semua kita ketika melayani cuma nama Yesus yang diagungkan. Itu Kita nggak ada lagi mau ngagungin siapa sih yang kita betul, kita cuma pokoknya biar nama Tuhan aja yang Iya. dimunculkan ya. betul. Itu sih kesepakatan kita ya bahwa kita ketika membangun pelayanan ini kita tidak ada isu saya yang harus muncul gitu, nggak ada itulah gitu ya agendanya kita ya. Tapi ingat di saat kita nameless itu tuh power datang. Gitu. Nah, itu Keren ya. Oke, ini bincang-bincang yang luar biasa ya, Sobat IM. Saya percaya cerita-cerita, kisah-kisah yang tadi diceritakan ini bukan sekedar cerita, tapi memang ini yang dialami di dalam pelayanan, di mana chemistry itu benar-benar menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, itu sebabnya kita berindu, kita berharap juga teman-teman yang saat ini mungkin ada di ladang pelayanan. Betul itu. Ya saya mungkin nggak tahu teman-teman di sini punya teman 1 orang, 2 orang. Menurut saya 1-2 orang kalau chemistry pun bisa bisa terjadi. Walaupun mungkin teman-teman melayani dalam kelompok-kelompok yang kecil, tidak langsung ke hal yang besar, tapi percayalah, bangun chemistry di situ. Ya, apa yang kita bagikan tadi mudah-mudahan ini bisa menolong untuk membuat teman-teman juga bisa menemukan chemistry dengan teman-teman yang lain. Dan saya percaya kasih karunia yang tadi sempat disebut bahwa chemistry menghasilkan kasih karunia itu akan bekerja dengan luar biasa sehingga pelayanan kita ke depan Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Itu saja yang kita bisa sharekan hari ini. Semoga ini jadi berkat, kekuatan, dan kita terus maju bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Salam chemistry. Yes.